Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmahuranisa. Saya dari program studi manajemen 19 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di kantor pemasaran Pesona Congkong Asri 1 dengan judul Analisis Keputusan Masyarakat terhadap Pembelian Rumah Subsidi di Perumahan Pesona Congkong Asri 1. Selanjutnya ada latar belakang. Alasan saya memilih judul ini karena salah satu elemen penting dalam kegiatan manajemen pemasaran adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan. Kantor pemasaran Pesona Cokong Asri 1 adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang properti dan melayani pemasaran perumahan yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Kantor pemasaran ini beralamatkan di Jalan Cengkong, Purwasari, Karawang. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Kantor pemasaran Pesona Cengkong Asri 1, Jalan Cengkong, Purwasari, Karawang. Sejarah singkatnya, perumahan Pesona Cengkong Asri 1 ini pembangunan atas nama PT Langgeng Pertiwi Developer yang berada di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, yang berdiri pada tanggal 24 Agustus 2018. Dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang, luas keseluruhan perumahan Pesona Congkong Asri 1 yaitu 40 hektar, estimasi luas yaitu 10 hektar, dan dengan jumlah unit yang sudah terbangun sebanyak 500 unit. Selanjutnya logo. Di sini ada logo dari PT Langgeng Pertiwi Development. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Kantor Pemasaran Pesona Congkong Asri 1. Nama pengembang yaitu PT Langgeng Pertiwi Development. Tanggal berdiri yaitu tanggal 24 Agustus 2018. Alamat Jalan Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Tinjauan pustaka, Grand Theory. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Manajemen sebagai ilmu dimaksud bahwa manajemen dapat dipelajari dan menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan dan diterapkan untuk memecahkan masalah dalam organisasi serta untuk mengambil keputusan oleh pimpinan, sedangkan manajemen sebagai suatu seni menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan yang diinginkan seorang pimpinan sangat tergantung pada kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain yang ada di bawahnya. Selanjutnya, middle theory. Pemasaran yang baik merupakan suatu metode untuk mengenalkan keunggulan produk, jasa, atau calon konsumen untuk selanjutnya ditawarkan agar menarik calon konsumen untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Di sini ada tujuan manajemen pemasaran, yaitu menciptakan demand, menciptakan pelanggan baru, mencitrakan produk yang baik di mata publik, memuaskan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada fungsi pemasaran, yaitu analisis pasar. Yaitu analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya peluang dan ancaman dalam aktivitas pemasaran. Yang kedua ada strategi pemasaran. Untuk strategi pasar ada agar lebih terarah, lebih efektif, dan efisien. Selanjutnya menetapkan pasar sasaran, memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu bagian untuk dilayani. Selanjutnya ada penempatan pasar untuk mengidentifikasi posisi pesaing yang ada sebelum melakukan penempatan untuk pasar sendiri. Yang terakhir, perencanaan pemasaran harus dikoordinasikan dan diarahkan agar tercapai tujuan perusahaan.
Range teorinya yaitu analisis keputusan masyarakat dalam pembelian rumah subsidi di perumahan yang pesona Cangkong Asri 1. Kelebihan dari perumahan pesona Cangkong Asri 1 yaitu bebas banjir, dekat dengan sekolah, gratis pemasangan WiFi, gratis pemasangan kanopi, dan terdapat carport. Harganya relatif murah dengan tipe 30/60 dijual dengan harga 150 juta, mudah dan melakukan booking hanya 500.000 serta tanpa uang muka dan dapat diangsur dengan angsuran 800.000 per bulan sampai dengan selesai. Kekurangannya yaitu lokasinya sulit dijangkau. Kepemilikan rumah subsidi biasanya tidak dapat dialihkan sebelum lunas. Umumnya rumah subsidi berada jauh di pinggiran kota, oleh karena itu kelemahannya mempertimbangkan jarak dan akses transportasi dan di perumahan subsidi tersebut. Analisis keputusan masyarakat dalam melakukan pembelian didasarkan pada kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada perumahan pesona Cangkong Asri 1. Pada saat ini sudah terjual 250 unit rumah. Kelebihan utama dilihat dari masyarakat yaitu harga yang relatif murah tanpa adanya uang muka. Tujuan kerja praktik yaitu membangun mahasiswa untuk siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Selanjutnya, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, hingga mampu memberikan umpan balik berupaya perkembangan keilmuan di dalamnya. Mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah dan memberikan masukan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut, kemudian disusun dalam bentuk laporan kerja praktik. Metode penelitian, saya melakukan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama itu mengisi data konsumen untuk diajukan ke bank. Yang kedua, melakukan pemasaran di media online. Seperti ini contohnya. Uraian pelaksanaan. Kerja praktik di kantor pemasaran pesanan Cangkong Asri 1 dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022. Sebelum dimulainya kerja praktik, saya melakukan survei bersama Bapak Cahyo Timur selaku pembimbing lapangan. Kemudian saya melakukan pelatihan terlebih dahulu di tanggal 1 Februari. Di tanggal 7 Februari saya mulai bekerja sesuai dengan arahan dan yang diberikan oleh Bapak Cahyo Timur selaku pembimbing lapangan. Kinerja saya dilakukan selama 4 bulan, dapat saya jabarkan sebagai berikut. Poin pertama, di bulan pertama tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022, saya lakukan dengan mengisi data konsumen dan memasarkan perumahan di media sosial. Poin yang kedua, di bulan kedua dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, yang saya lakukan adalah memasarkan data konsumen dan memasarkan perumahan di media sosial. Poin yang ketiga, di bulan ketiga, yaitu dari tanggal 1 April sampai dengan 28 April, yang saya lakukan adalah mengisi data konsumen dan memasarkan perumahan di media sosial. Poin yang keempat, yaitu di bulan keempat tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 16 Mei 2022, yang saya lakukan adalah mengisi data konsumen dan memasarkan perumahan di media sosial.
Tugas utamanya yaitu melakukan pemasaran perumahan di media sosial seperti marketplace Facebook dan story WhatsApp. Tugas pendukungnya yaitu perkenalan, survei ke lokasi, dan menunggu konsumen di kantor ketika kantor tidak ada orang. Permasalahannya yaitu poin pertama, lokasi yang relatif jauh, sehingga banyak customer yang kesulitan dan menentukan arah jalan. Poin kedua yaitu kurangnya pemasaran karena hanya melalui brosur, akun Facebook, dan WhatsApp saja. Poin ketiga yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pemasaran di perumahan pesona Cengkong Asri 1. Poin keempat, beberapa karyawan datang ke kantor hanya untuk bermain game, sebagian saja. Solusinya yaitu poin pertama, seharusnya di depan ada petunjuk untuk ke kantor pemasaran agar konsumen tidak salah jalan. Yang kedua, seharusnya ditingkatkan lagi strategi pemasarannya atau marketingnya agar mempermudah customer dalam melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu solusi permasalahan ini yaitu dengan melakukan pemasaran perumahan menggunakan website. Website ini dibuat sebagai program berbasis web sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Yang keempat yaitu kepala pemasaran harus lebih tegas lagi kepada bawahan apabila ada yang menggunakan waktu jam kerja untuk berleha-leha atau main game. Kesimpulannya yaitu kantor pemasaran pesanan Cengkong Asri 1 adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang properti dan melayani jasa pemasaran perumahan bersubsidi yang sesuai bagi kalangan menengah ke bawah. Kantor pemasaran ini beralamatkan di Jalan Cengkong, Purwasari, Kabupaten Karawang. Pemasaran merupakan kunci utama dalam bisnis properti. Hal ini karena guna menarik minat konsumen agar membeli unit tersebut karena persaingan bisnis semakin ketat. Seperti yang kita ketahui di Karawang banyak sekali macam-macam perumahan dan maka dari itu pengembang harus pintar-pintar mengembangkan propertinya. Bentuk pemasaran yang paling umum dilakukan dengan cara menyebarkan brosur di area yang ramai dilalui calon pembeli. Namun kendala yang sering muncul terbatasnya ruang lingkup developer untuk mengiklankan perumahannya tersebut dan setiap pembangunan perlu membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia di bidang pemasaran yang profesional dan kompeten untuk membantu menjelaskan secara detail dan dapat dipahami oleh konsumen. Sarannya yaitu untuk kantor pemasaran pesanan Cengkong Asri 1 lebih ditambahkan lagi tenaga kerjanya di bidang pemasaran yang benar-benar ingin kerja, lebih ditingkatkan lagi strategi marketingnya agar mempermudah customer dalam melakukan pembelian rumah, dan untuk rute ke kantor sebaiknya di depan ada petunjuk jalan untuk ke kantor pemasaran agar tidak salah jalan. Selanjutnya lampiran, di sini ada lampiran mengisi data konsumen dan survei ke lokasi. Selanjutnya ada foto bersama pembimbing lapangan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.